sejahtera kepada kita semuanya. Om Swastiastu. Alhamdulillah kali ini kita ada di sesi Kamanse ke-64. Jadi dengan tema kita Zisuransi, Inovasi Kolaks, Pengungkit Manfaat. Jadi kita akan sharing beberapa hal, khususnya bagaimana sih tentang ZIS. Jadi ZIS itu adalah zakat, infak, dan sodako. Dan juga tentang asuransi. Jadi bagaimana sih nanti kebermanfaatan dari ZIS untuk kepentingan dana sosial. Nah, salah satunya adalah sebagai asuransi. Jadi sebagai pengantar, asuransi sosial itu sebenarnya sudah banyak ya secara praktik. Jadi ketika di desa-desa itu ada yang namanya nyumbang. Nyumbang itu adalah salah satu bentuk asuransi sosial. Nah, bagaimanakah asuransi sosial dalam versi Zisuransi? Ini yang akan kita bahas. Baik, untuk rangkaian acara, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Bambang Edi Asmara, selaku founder dari Kamanse, kemudian materi diskusi yang akan dipimpin oleh host kita yang paling keren dari Knex, Bapak Jamil Abdes, dengan narasumber kita, Bang Delil, sama Bapak Ade Abdurrahman. Jadi ini adalah Kamanse Internasional yang kesekian kalinya. Terima kasih nih Pak Jamil, supportingnya luar biasa. Nah, marilah kita awali acara kita dengan berdoa. Kita awali dengan baca basmalah. Untuk yang non-muslim kami harapkan buat menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga rangkaian acara kita akan berjalan dengan lancar dan terjadi diskusi yang menarik dan juga kita mendapatkan insight dan juga mungkin nanti buat ke depan. Karena ini kebetulan dikawal sama Knex ya, Pak Jamil, ini luar biasa. Nah, selanjutnya kami mohonkan kepada Bapak Bambang Edi Asmara untuk memberikan pengantarnya. Kepada Pak Bambang, waktu dan tempat kami silakan. Baik, terima kasih Mas Saswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pak Jamil yang setia di Kamanse yang saya hormati, yang malam hari ini bertindak sebagai host ya. Kemudian Mas Aswan tadi sebutkan Bang Delil ya, saya juga ikut-ikutan aja lah. Bang Delil yang saya hormati, salam kenal Bang Delil. Salam kenal Pak Bambang. Ya, waktunya pada malam hari ini. Kemudian sama-sama. Ini Mas Ade atau Kang Ade ini? Enaknya Kang Ade atau Mas Ade ini, Mas Ade? Mana aja Pak, silakan. Ya, kalau Piai Jogja, Kang Ade ya. Tapi saya enaknya Jogja itu Mas Ade, gitu kan, Mas Ade. Yang saya hormati, salam kenal kembali. Kemudian Mas Arif setia juga di Kamanse. Kemudian Bapak Ibu semua, Kamanse entusias juga yang saya hormati. Alhamdulillah malam hari ini kita jumpa lagi. Jadi kita jumpa setiap malam Selasa ya, kajian malam Selasa. Makanya disingkat Kamanse, yang diinisiasi oleh Asosiasi BMT se-Indonesia untuk wilayah Yogyakarta. Malam hari ini kita episode yang ke-64 ya, dengan tema sangat menarik yaitu tentang Zisuransi, Inovasi Kolaks, Pengungkit Manfaat. Wah, ini hal yang baru Pak Jamil ini, nggak tahu ini siapa nih yang buat ini, Mas Arif atau Mas Jamil itu, saya nggak tahu itu. Agak literasi baru ya bagi pergerakan Baitul Mal wa Tanwil ataupun BMT itu kan. Jadi selama ini yang namanya ZIS ataupun zakat infak sedekah tambah lagi wakaf ya. Ini biasanya teman-teman ataupun di tempat saya BMT Atamanah ini untuk pentasarufannya ya kita 5 pilar ya. 5 pilar. Yang pertama adalah ekonomi ya. Kita biasa untuk pemberdayaan masyarakat. Jadi anggota-anggota kita ataupun
masyarakat kita yang duafa itu kalau kepengen usaha ya kita fasilitasi gitu kan. Jadi lebih banyak kepada usia-usia produktif ya untuk ekonomi. Kemudian ya di masa COVID-19 ini yang paling banyak Baitul Mal ya perannya di sosial kemanusiaan gitu kan, sosial kemanusiaan. Hubungan pandemi COVID masih berjalan ya, masih berjalan dan belum habis. Di PMT saya di Baitul Mal Artamanah juga menduduki poin yang tertinggi di sosial kemanusiaan. Nah, kemudian berikutnya tentang pendidikan. Nah, ini kita juga banyak teman-teman yang pentasarufannya itu di pendidikan, baik itu beasiswa untuk anak-anak SD, SMP, kemudian ada juga santunan untuk guru-guru honorer, kemudian untuk guru-guru TPA dan lain sebagainya ya, dan lain sebagainya. Kemudian di sisi lain kita juga ada juga teman-teman yang pentasarufannya itu di pendidikan, kemudian sudah di pilar kesehatan ya, pilar kesehatan. Kemarin masih pandemi COVID-19 ini juga banyak kita berperan di bidang kesehatan, baik itu ada juga ambulan gratis, kemudian tabung oksigen, kemudian beberapa vitamin dan lain sebagainya. Nah ini sekilas yang dilakukan oleh teman-teman itu kan. Makanya saya sendiri hari ini juga belum bisa nanti yang mau dibahas sharingkan itu apa Pak Jamil, saya juga belum tahu apakah ini dimetkan dengan sebuah asuransi atau bagaimana gitu kan, kok narasumbernya ini teman-teman dari Takaful Malaysia, kemudian Yayasan Amanah Takaful gitu kan. Padahal saya juga nasabahnya Takaful juga, ini Bang Ade, Kang Ade. Kebetulan kami juga dapat bantuan juga PMT saya Pak Jamil dari Yayasan Amanah Takaful itu kan, musola kami mengajukan, kemudian alhamdulillah kita dapat Al-Quran ya, kurang lebih berapa itu 25 atau berapa saya lupa, udah lama itu kan, dari bantuan dari Yayasan Amanah Takaful itu kan. Nah ini saya sendiri juga nggak tahu nanti alurnya seperti apa, apakah beasiswa dari pendidikan dari anak-anak duafa ini juga bisa kita linkkan dengan sebuah asuransi, saya juga nggak tahu. Kemudian berikutnya tentang para anak-anak duafa, kemudian duafa sendiri, kemudian apakah juga berhak mendapatkan tunjangan kesehatan. Ini saya sendiri juga nggak tahu nanti, makanya kita simak bersama. Yang jelas malam hari ini sangat spesial, hubungan setapak ataupun grade-nya itu udah sedikit agak maju ya. Dari kita yang biasa cuma yang tadi yang saya sampaikan, ini sudah merambah lebih grade-nya udah naik lagi, sehingga dampaknya saya kira nanti akan maksimal. Makanya Mas Arief juga membuat sebuah statement ataupun narasi pengungkit inovasi, pengungkit manfaat. Nah ini saya kira akan lebih menarik itu kan. Jadi kita udah ada sedikit melangkah maju lah itu kan, dibandingkan dengan yang kemarin-kemarin, harapannya seperti itu. Saya kira itu Mas Aswa untuk prolog saya, dan Bapak Ibu semua selamat menyimak dan sharing-sharing bersama narasumber, sama Pak Jamil yang setia dari KNEKS juga terima kasih, dan saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bambang Edi Asmara yang telah memberikan sambutannya. Nah, diskusi kita tentang asuransi inovasi kolaks pengungkit manfaat akan dipimpin oleh Bapak Jamil Abbas. Jadi Bapak Jamil Abbas adalah Deputi Direktur dari KNEKS, Komite Nasional apa Pak? Wah, saya malah jadi lupa ini. Waduh, itu kelewatan itu. Jadi Pak Jamil akan menjadi host di sesi ini. Jadi bagaimana sih kita bisa mengoptimalkan ZIS
salah satunya sebagai bagian dari asuransi. Kepada Bapak Jamil, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Mas Asfa, ini begini, suaraku cukup jelas ya? Terak-terak basah. Ya, baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Bambang, Mas Asfa, Mas Arif, dan seluruh tim panitia Kamanse yang kembali memberikan kesempatan pada kami untuk kembali tampil di acara Kamanse yang sangat terhormat ini. Ini sudah sesi ke-64, berarti 36 kali lagi ya sampai Mas Arif gilirannya tampil. Jadi kita percepat aja Mas Asfa, pokoknya ngisi terus sampai Mas Arifnya tampil. Ya, jadi terima kasih Pak Bambang untuk kepercayaannya bahwa memang kali ini kami bertiga tampil bukan untuk ceramah kayak di sesi-sesi yang lalu, tapi kali ini memang sebagaimana yang izin yang kami mintakan kepada panitia Kamanse, bahwa kami ingin tampil untuk menyampaikan sebuah ide baru dan bukan berharap pertanyaan boleh-boleh saja, namun lebih ke arah berharap masukan. Dan semoga kalau konsep ini bagus, berharap dukungan dari teman-teman sekalian, khususnya teman-teman yang bergerak di bidang Baitul Mal, di bidang zakat, infak, sedekah, wakaf. Ini Zisuransi, itu adalah ikhtiar kami memadukan, ini kalau masih ingat beberapa bulan yang lalu kami tampil mengangkat konsep kolaks. Pak Bambang masih ingat nggak kolaks itu singkatan dari apa? Kayaknya udah terlupa nih Pak ya. Nah, jadi untungnya Mas Arief berkenan menjadikan kolaks ini sebagai sebuah judul untuk mengingatkan bahwa kolaks singkatan dari kolaborasi layanan keuangan syariah. Bahwa semakin kemari kami di KNEK semakin yakin, semakin confident bahwa masa depan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia, itu tidak lepas dari kepiawaian dan kesediaan stakeholder-nya untuk berkolaborasi. Bahwa keuangan syariah ini khususnya adalah tentang persaingan menghadapi versi lain yang sesungguhnya saat ini kekuatannya berlipat ganda. Dan untuk menghadapi kekuatan berlipat ganda yang membuat godaan yang luar biasa kepada umat untuk sulit menjauhi riba, nah, lawannya adalah tentu kita harus berkolaborasi atau berkolaks. Nah, untuk itu kami terus mendorong yang namanya kolaborasi karena stakeholder-nya banyak, tentu bentuk kolaborasi bermacam-macam. Dan semoga salah satu perwujudan kolaks yang terbaru adalah Zisuransi, yaitu kolaborasi antara gerakan zakat, infak, sedekah dengan gerakan asuransi syariah. Yang diharapkan dua kekuatan ini pada saat bersatu semakin menjadi pengungkit manfaat. Nah, apakah itu? Alhamdulillah hari ini dari tim yang melahirkan Zisuransi hadir 2 orang diantaranya, yaitu adalah Bang Delil Khairat. Memang saat ini beliau terdaftar sebagai salah satu eksekutif di Swiss Re Retakaful Malaysia, namun beliau sungguh full merah putih. Walaupun bukan orang Jogja gitu lah, tepatnya orang dari Sumatera Barat. Jadi ke Indonesianya sudah kami cek, jadi tidak perlu diragukan, Pak. Gitu. Jadi beliau tetap Garuda, tetap merah putih di dadanya. Nah, ini bagi yang mungkin pernah dengar, Pak Delil Khairat boleh dikatakan pakar asuransi syariah tingkat dunia, jadi bukan tingkat lokal lagi. Itu pengalaman beliau sudah di berbagai negara dan beliau tetap setia kepada syariah dan tetap setia kepada Indonesianya. Jadi ini internasional, ya memang separuh internasional lah gitu ya. Ada yang memang dari Malaysia dan Pak Delil bergabung bersama kita dari Kuala Lumpur. Karena belum bisa keluar ya, Kang Delil ya, gara-gara COVID, belum bisa mudik. Kalau nggak salah, istri Pak Kang Delil orang Jogja bukan ya? Nah, istri saya orang Klaten. Oh, Jogja sebelah lah, hampir Jogja Iya, kok gitu ya. Jogja coret dikit. Ya, hampir Jogja. Hampir Jogja. Baik, jadi Bang Delil akan memaparkan konsep dasar dari Zisuransi, dan kemudian untuk melengkapi, alhamdulillah Kang Ade Abdurrahman, nah ini beliau Sunda asli, itu akan memaparkan juga mengenai salah satu perwujudan dari Zisuransi tersebut. Gitu. Jadi ini ada Bang Delil yang memaparkan konsep fundamentalnya, dan kemudian Kang Ade memaparkan salah satu perwujudannya, sehingga semoga lebih lengkap, dan setelah itu kita bisa bertanya jawab, dan teramat khusus kami
menghendaki masukan-masukan atas konsep baru ini. Kalau memang bagus, katakan bagus dan mohon didukung. Kalau memang ada yang kurang juga jangan sungkan untuk menyampaikan, karena asuransi ini harapan kami menjadi penambah khazanah ekonomi dan keuangan syariah milik kita bersama. Semoga menjadi inovasi dari Indonesia untuk amal jariah bangsa Indonesia bagi dunia sebagaimana BMT. Ya, kita selama ini sudah mengenal BMT adalah peluang amal jariahnya Indonesia, karena dari Indonesia lahir sebuah konsep yang luar biasa yang sudah dipelajari dunia, dan semoga asuransi menjadi lanjutannya. Baik, karena ini materi yang cukup jelimet, saya kira lebih baik kita langsung serahkan kepada pakarnya. Untuk itu saya persilahkan Bang Delil untuk memaparkan sejarah dan seperti apa sebenarnya asuransi ini. Silakan Bang Delil, kalau boleh dibatasi waktu 20 menit. Kalau memungkinkan. Baik. Insya Allah, terima kasih. Kita coba 20 menit. Saya cuma siapkan beberapa slide saja sebenarnya. Saya izin share screen dulu. Silakan, Bang. Ya, sudah kelihatan? Ya, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Jogja itu memang punya magnet sendiri ya Pak Bambang, Mas Asfa, yang sesuai lagu yang tadi ya. Karena kita sekeluarga sudah 14 tahun, hampir 15 tahun di luar, paling sering mudik itu ke Jogja atau ke Padang gitu ya, karena kampung saya Padang, gitu. Kampung istri saya Klaten, di Klaten nggak ada airport, jadi landingnya di Jogja. Selalu ada yang menarik di Jogja. Bagian saya akan mencoba memberikan latar belakang lahirnya ide Zisuransi, kemudian sekedar memberi argumen mengapa Zisuransi ini masuk akal dan perlu baik bagi ZIS maupun bagi asuransi, dan nanti di ujungnya mungkin ada sedikit contoh penerapan konsep penerapan Zisuransi ini. Sebenarnya saat ini di Indonesia berbicara mengenai asuransi itu ada nggak enaknya begitu ya, karena barangkali kepercayaan masyarakat terhadap asuransi saat ini mungkin berada pada titik nadirnya sebenarnya begitu, setelah beberapa kasus gagal bayar dari beberapa asuransi besar bahkan milik negara begitu ya. Tapi bahkan beberapa kawan saya bercanda sama saya bahwa asuransi itu mereka udah nggak menyebutnya sebagai asuransi lagi, tapi asu gitu aja begitu ya. Saking sebelnya begitu ya, karena duitnya nggak kembali gitu. Tapi secara konsep asuransi itu tidak ada masalah sebenarnya. Jadi kegagalan itu bukan pada kesalahan konsep asuransi, tapi pada aspek lain, apakah itu governance-nya, apakah itu integritas penyelenggaranya dan sebagainya. Nah, Zisuransi itu kita buat di sini when philanthropy meets insurance. Jadi ketika filantropi berjumpa dengan asuransi. Jadi idenya begini, ada istilah yang terkenal di industri asuransi disebut sebagai protection gap atau jurang proteksi. Jurang proteksi itu adalah perbedaan antara kerugian ekonomi yang diderita ekonomi karena bencana dan apa yang mampu di-cover oleh asuransi. Dan ternyata dari tahun ke tahun seperti diperlihatkan oleh chart ini, jarak atau protection gap itu semakin melebar. Artinya kemampuan industri asuransi untuk meredam risiko itu semakin melemah begitu ya. Bisa jadi karena kecepatan pertumbuhan ekonomi juga lebih cepat daripada kemampuan asuransi untuk meredam risiko terkait dengan ekonomi itu. Dan dipercaya bahwa ada dua sumber protection gap ini, sumber utamanya yaitu natural disaster. Indonesia adalah negara dengan natural disaster yang sangat tinggi, sehingga kita termasuk di jajaran negara yang
kerugian dari bencana alamnya itu sekian persen dari GDP, mungkin di nomor 4 atau nomor 5 di seluruh dunia. Kemudian penyebab kedua adalah kemiskinan. Orang miskin tentu tidak akan berpikir asuransi, bisa makan saja udah alhamdulillah begitu ya. Dan yang menjadi masalah juga adalah apa yang kita sebut sebagai perubahan iklim, climate change, gitu ya. Karena climate change ini ternyata dipercaya mempengaruhi frekuensi dan severity dari bencana alam, terutama yang terkait dengan iklim. Nah, selain itu, protection gap ini juga didorong oleh teknologi dan juga perubahan demografi. Asuransi selama ini sudah menjadi tools finansial utama dalam menghadapi risiko di seluruh dunia, begitu ya. Tetapi asuransi konvensional yang kita kenal selama ini tidak sejalan dengan syariah. Masalahnya itu ya. Kenapa tidak sejalan dengan syariah? Masalah utamanya ada di sini, di risk transfer. Jadi asuransi itu bekerja berlandaskan konsep transfer risiko. Risiko itu adalah ketidakpastian, gitu ya. Jadi risiko atau ketidakpastian itu dipindahkan dari satu pihak ke pihak lain. Dalam hal ini dari tertanggung kepada penanggung, dan tertanggungnya membayar sejumlah uang yang disebut premi. Hal itu tidak sejalan dengan syariah karena terjadi akad exchange di situ. Exchange itu saling tukar menukar atau jual beli. Memperjualbelikan ketidakpastian itu adalah judi. Itu masalah penyakit utamanya dengan asuransi ya. Jadi asuransi sebagai konsep filosofi sangat ideal, sangat noble, sangat apa istilahnya sangat mulia, sangat mulia. Tetapi cara mengeksekusinya, mekanisme yang digunakan untuk mengeksekusinya tidak sejalan dengan syariah. Makanya kita mengenal apa yang disebut sebagai asuransi syariah. Asuransi syariah itu bisa dikatakan jumhur ulama meyakini bahwa asuransi yang bisa diterima syariah itu adalah apabila dilandaskan pada tolong-menolong atau risk sharing dalam bahasa Inggrisnya. Jadi sebenarnya asuransi sebagai konsep bisa diterima, tetapi mekanisme eksekusinya yang harus diganti dari risk transfer ke risk sharing. Dengan berpindah hijrah dari risk transfer ke risk sharing ini, terjadi perubahan yang sangat fundamental terhadap para pihak yang terlibat di asuransi. Gitu ya. Jadi di asuransi konvensional yang paling kiri ini, sebenarnya semua orang pemilik risiko itu cuma punya transaksi dengan perusahaan asuransi memindahkan risikonya, selesai. Gitu ya. Jadi tiap orang ini tidak punya transaksi atau kontrak dengan sesama pemilik risiko. Tetapi di asuransi syariah yang menggunakan konsep risk sharing, berbagi risiko, maka yang terjadi adalah setiap orang pemilik risiko itu juga memiliki kontrak dengan setiap orang yang lain di dalam komunitasnya. Bahwa mereka bersepakat untuk saling menanggung, saling menolong. Apabila 1, 2, 3 di antara kita mengalami kerugian yang telah didefinisikan, maka kita secara bersama-sama akan menanggung kerugian itu. Sehingga terjadi perubahan yang mendasar pula pada peran perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi yang semula menjadi penanggung risiko, yang menahan risiko, sekarang perannya berubah hanya menjadi manajer, pengelola skema berbagi risiko. Nah, ini yang paling penting kita pahami ya. Nah, kalau kita telaah lebih dalam, maka perubahan ini juga bisa dilihat dari bahwa asuransi syariah ini semakin dekat dengan filantropi, gitu ya. Jadi kalau kita lihat di asuransi konvensional, gitu ya, antara asuransi konvensional dan filantropi itu mereka berdekatan tapi tidak beririsan. Mengapa? Karena bagaimanapun asuransi konvensional fokusnya adalah profit. Asuransi konvensional itu sepenuhnya entity komersil. Profit adalah yang paling utama. Tetapi di asuransi syariah karena ada risk sharing-nya, ini nature-nya berubah.
jadi setengah profit, setengah filantropi. Sehingga asuransi syariah dan filantropi itu menjadi sangat dekat dan beririsan. Ada irisannya. Nah, kenyataan ini sebenarnya mulai men-trigger diskusi perenungan beberapa orang, teman-teman gitu ya. Setiap diskusi entah berapa cangkir kopi pahit sudah sama-sama diminum, mendiskusikan ini. Ini kayaknya asuransi syariah ini sangat dekat dengan ZIS, dengan ZISWAF, dengan filantropi atau bentuk filantropi yang lain. Kenapa ini nggak dimanfaatkan, terus didekatkan, begitu ya? Nah, itu sebenarnya latar belakang ide itu muncul. Kita sekarang sedikit melihat ke statistik. Indonesia itu sudah punya asuransi syariah sejak tahun 93 atau 94. Jadi sudah hampir 30 tahun gitu ya, dengan lahirnya asuransi takaful umum dan takaful keluarga. Tetapi sampai saat ini asuransi syariah di Indonesia meskipun pemainnya banyak, tetapi pertumbuhannya sangat tidak signifikan. Porsinya masih sangat kecil, mungkin masih berkisar 5%. Kalau bank mungkin sudah melebihi 5%, asuransi belum mencapai 5%. Kalau tidak salah sekitar 3% sekian. Bahkan asuransi kerugian, asuransi umum di 5 tahun terakhir terus menurun, menyusut. Jadi tidak mengembirakan sebenarnya. Kalau kita masuk ke dalam, kita lihat apa saja produk-produk asuransi syariah yang kita punya saat ini, baik di asuransi jiwa maupun kerugian, ternyata sama saja dengan apa yang ada di asuransi konvensional. Jadi yaitu kalau misalnya di asuransi kerugian ya lebih banyak asuransi kendaraan bermotor, asuransi rumah, asuransi kredit. Kalau di asuransi jiwa lebih banyak asuransi unit link saving insurance begitu ya. Jadi ini aneh begitu. Kita asuransi syariah di negara yang paling besar umat Islamnya, sebagian besar umat Islam itu adalah golongan ekonomi lemah, berpenghasilan rendah, tetapi asuransi syariah itu profilnya sama dengan asuransi konvensional, yaitu hanya melayani orang-orang yang udah berduit. Anda harus punya mobil dulu baru beli asuransi, punya rumah dulu baru beli asuransi. Anda pinjam duit bank dulu baru beli asuransi. Untuk bisa pinjam duit bank, Anda sebenarnya mungkin untuk beli aset gitu ya, atau mungkin juga untuk sesuatu yang lain tapi menggunakan agunan aset. Anda harus punya sesuatu dulu gitu. Jadi nggak ada untuk orang miskin. Jadi ini satu mismatch ini sesuatu yang memalukan sebenarnya kan. Kemudian kita lihat lebih lanjut di bawah ini adalah ternyata ada yang disebut sebagai asuransi micro insurance atau micro takaful, yaitu asuransi yang memang dikhususkan untuk golongan ekonomi lemah berpenghasilan rendah, di mana premi atau kontribusinya kecil, rendah, mungkin hitungan puluhan ribu, 15.000, 50.000. Terjangkau oleh sebagian besar penduduk Indonesia yang berpendapatan rendah. Tetapi kalau kita masuk ke dalamnya, statistik memperlihatkan bahwa tiap tahun itu nggak stabil, naik turun. Berarti nggak konsisten, nggak stabil, nggak sustainable. Yang kedua, kalau kita lihat berapa sih porsi asuransi syariah di dalam asuransi mikro Indonesia, ternyata hanya 1,7%. 98,3% dikuasai oleh konvensional. Ini lagi-lagi ironi, gitu ya. Lagi-lagi ironi. Jadi ini masalah yang kita miliki ya, dan harus kita temukan solusinya. Apa solusinya? Ini solusinya. Bahwa solusinya adalah kita menggabungkan antara ZIS dan asuransi dan mengambil kebaikan dari keduanya. Itu idenya. Sebelum masuk ke situ, kita lihat lingkaran-lingkaran di sebelah kiri ini yang akan memperkuat bahwa sebenarnya ZIS dan asuransi itu semestinya didekatkan, dikolaborasikan, dilebur. Syekh Yusuf Qaradawi pernah menulis buku kecil yang berjudul Islamic Economic Security System. Ini udah terjemahan ke dalam bahasa Inggris. Saya punya satu kopi, kecil, tipis, dan di situ ide yang paling kuat di buku itu adalah bahwa Syekh Yusuf Qaradawi menyebutkan bahwa Islam itu sudah memiliki sistem economic security system yang sangat kokoh. Dan itu berlapis-lapis.
Lapisan paling dalam adalah keluarga inti, ayah, ibu, dan anak. Di atasnya adalah keluarga besar, extended family. Di atasnya ada zakat, di atasnya ada sedekah. Makanya ini benar-benar suatu keluhuran konsep Islam ya. Itu sebabnya Islam sangat menjaga keutuhan institusi keluarga. Karena keluarga berada di center, di tengah-tengah kekuatan sosial, economic security Islam. Oleh karena itu, syariah menyebutkan setiap dosa yang mencoba, perbuatan dosa yang melemahkan institusi keluarga itu dihitung dosa besar. Salah satunya dosa zina. Gitu ya. Riba juga demikian. Karena dia melemahkan sendi-sendi kekeluargaan. Nah, orang asuransi seperti saya melihat bahwa apa yang dipersiapkan oleh Allah dengan lapisan-lapisan ini sebenarnya adalah untuk mempersiapkan umat supaya lebih siap dalam menghadapi segala kemungkinan, segala ketidakpastian. Karena pengetahuan manusia terbatas, Allah yang Maha Tahu, gitu ya. Dan manusia harus begitu takdir Allah itu tiba, tidak bisa menolak. Yang bisa dilakukan adalah melakukan ikhtiar. Nah, ini adalah ikhtiar yang disediakan oleh Allah untuk bisa dilakukan semampunya oleh manusia. Nah, di mana posisi asuransi atau asuransi syariah atau takaful? Saya tambahkan di sini bahwa sebenarnya takaful itu haruslah di lapisan yang terluar. Artinya, takaful itu sebagai lapisan terluar, dia harus memperkuat lapisan-lapisan di dalamnya. Nggak bisa takaful itu dipertentangkan dengan lapisan-lapisan di dalamnya. Harus memperkuat. Kalau harus memperkuat, harus dikolaborasikan, harus dilebur. Maka lahirlah ZIS, asuransi. ZIS dan asuransi. Dan kita mencoba menggabungkan kebaikan dari kedua dunia ini. Gitu ya. ZIS kita tahu paling tidak ada ketiga kebaikan keutamaan dari ZIS ini. Dan semua filantropi sebenarnya, gitu ya, yaitu mutualism. Mutualism ini yaitu tolong-menolong, saling tolong-menolong, saling menanggung. Itu mutualism, gitu ya. Yang kedua adalah voluntarism, kesukarelaan. Tidak semua harus mendapatkan ganjaran di dunia, gitu ya. Tidak semua kita harus dibayar atas apa yang kita lakukan. Kita umat Islam ingin menabung sebanyak-banyaknya untuk kita nanti ambil di akhirat, kan begitu. Voluntarism, gitu ya. Kemudian ada namanya agility, agile. Agility ini maksudnya adalah fleksibel. Ini sifat-sifat dari ZIS dan filantropi pada umumnya. Oleh karena itu, dalam menghadapi bencana alam misalnya, model yang paling bagus itu adalah model sukarelawan, gitu ya. Karena agile, volunteerism, sukarela, dan kerjasama. Ini adalah kebaikan yang luar biasa dari ZIS. Dan kebaikan luar biasa dari ZIS ini tidak kita temukan di asuransi. Kalaupun kita temukan, sangat-sangat rendah kadarnya. Bahkan di asuransi syariah yang sudah menggunakan konsep tolong-menolong. Kenapa? Karena setengahnya masih komersil, gitu ya. Perusahaan asuransi itu tetap adalah perusahaan asuransi yang berorientasi profit. Nah, sementara itu asuransi, sejelek-jeleknya asuransi, masih ada kebaikannya yang bisa kita manfaatkan. Kebaikannya ada 3 paling tidak, bahwa asuransi sebagaimana financial services umumnya, termasuk bank, pasar modal misalnya, adalah highly regulated industry. Highly regulated industry maksudnya diawasi oleh otoritas dengan sangat ketat. Karena dampak kegagalannya itu besar sekali bagi publik, bahkan bagi kestabilan suatu bangsa, suatu negara. Oleh karena itu, level governance-nya, gitu ya, compliance-nya, tata kelolanya itu sangat ketat. Gitu ya. Paling tidak lebih ketat dibandingkan ZIS, gitu ya. Yang kedua, manajemen risiko di asuransi itu sudah berbasiskan sains. Sains di sini utamanya adalah actuarial science atau ilmu aktuaria kita sebutnya, gitu ya. Ilmu aktuaria ini adalah ilmu yang menggabungkan antara matematik dan ekonomi, gitu ya. Menggabungkan matematik dan ekonomi.
Landasan paling utama dari ilmu aktuaria adalah ilmu hitung peluang, probability theory. Begitu ya. Namun di sisi lain, hitung peluang ini juga adalah landasan sains di belakang perjudian sebenarnya. Gitu ya. Pejudi-pejudi ulung, bandar-bandar kasino itu sebenarnya ada sainsnya, dan mereka juga menggunakan ilmu peluang. Gitu. Jadi Anda bisa lihat betapa satu tools yang sama, ilmu peluang, digunakan oleh dua hal yang sangat berbeda dan sangat bertolak belakang. Dan itu wajar saja karena asuransi berurusan dengan risiko. Risiko itu adalah ketidakpastian. Perjudian juga adalah ketidakpastian, gitu ya. Nah, kemudian advanced product design. Jadi industri asuransi itu sudah terbiasa mendesain produk, sesuai dengan kebutuhan customer. Nah, kalau ketiga di sini dan tiga di sini kita bisa gabungkan, kita bisa lebur, masya Allah, kedua sektor ini akan mendapatkan manfaat. ZIS akan bisa juga lebih maju, mencuat. Demikian juga asuransi syariah akan bisa jauh lebih maju, lebih cepat mengalahkan asuransi konvensional. Kang Jamil, waktu saya sudah habis sebenarnya, mohon maaf, ternyata saya nggak bisa mengelola waktunya. Saya minta waktu beberapa menit lagi, tinggal 2 slide lagi. 3 menit lagi boleh, Mas. Oke. Silakan. Oke, jadi saya langsung ke sini. Jadi masalah utama kita adalah asuransi syariah yang kita miliki sekarang ini tidak sustainable, tidak berkelanjutan, dan tidak impactful, tidak berdampak positif, terutama bagi umat kebanyakan di level bawah. Lalu apa yang kita bisa lakukan? Maka slide ini memperlihatkan komponen-komponen, ini hasil diskusi, hasil studi juga. Komponen-komponen apa saja yang kita perlukan untuk bisa mendapatkan formula, resep, bentuk asuransi syariah yang membawa dampak positif pada kalangan ekonomi rendah. Jadi bisa dibaca di sini bahwa misalnya ada micro takaful, partner agents, public private partnership, community based, simple, affordable, customized product, ZISWAF dan takaful digabungkan, dan digital platform. Kita nggak punya waktu untuk mengelaborasi semuanya, tapi kita usahakan semua komponen ini masuk ke dalam bangunan yang sedang kita coba bentuk ini. Nah, ini slide terakhir saya ingin 1-2 menit di sini buat teman-teman sekalian. Jadi ini adalah salah model dasar dari bagaimana zisuransi itu bekerja, ZIS dan asuransi yang sudah dilebur itu bekerja. Coba saya keluarkan semua dulu. Oke. Jadi contoh yang saya ambil di sini adalah pondok pesantren, karena saat ini yang akan menjadi pilot project dari konsep ini adalah komunitas pondok pesantren. Tapi konsep ini akan tepat dipakai untuk segala bentuk komunitas. Jadi BMT adalah komunitas yang juga akan sangat perfect kalau kita terapkan. Bahkan sebenarnya 5 tahun yang lalu pertama kali ide ini tercetus justru dari BMT. Waktu itu Kang Jamil masih berada di komunitas PBMT secara official gitu ya. Nah, sejak itu mulai ada ide ini tercetus. Apa yang terjadi dalam ide ini adalah bahwa yang jelas kita punya komunitas di sini. Begitu ya. Kita punya asuransi gitu ya. Dan kita juga punya filantropi atau ZIS-nya gitu ya. Kemudian kita juga punya reasuransi apabila risikonya menjadi besar gitu. Nah, yang kita lakukan di sini adalah bahwa kita tahu bahwa peserta di sini misal kalau untuk contoh pondok pesantren, maka anggota komunitas pesantren itu santri-santrinya, kiai-kiainya, ustadz-ustadznya, dan masyarakat di sekitar pondok pesantren itu adalah customer yang memiliki risiko gitu ya. Mereka mereka memiliki interaksi dengan pondok pesantren dalam satu dan lain hal. Misalnya santri jelas, bahkan
publik di sekitarnya juga mungkin juga tergantung pada pesantren gitu ya. Mereka ikut pengajian barangkali atau mereka berbelanja di koperasi pesantren misalnya seperti itu. Nah, di sini pesantren menjadi partner kita gitu ya. Jadi salah satu komponen tadi partnership gitu ya. Partner dalam memainkan fungsinya dalam mengelola skema asuransi ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang kita sebut pesantren mutual fund. Maksudnya adalah begini. Asuransi itu bekerja sekarang dalam konsep risk-sharing, asuransi syariah begitu ya. Apa yang dilakukan perusahaan asuransi sebenarnya adalah membentuk suatu fund yang disebut sebagai dana tabarruk, yaitu dana milik para peserta secara kolektif yang digunakan untuk membayar kerugian-kerugian klaim-klaim yang mungkin timbul. Nah, mutual fund di sini kita juga boleh sebut sebagai apa saja namanya, dana tabarruk, dana apapun boleh saja. Ini adalah semacam replikasi dari dana tabarruk yang ada di perusahaan asuransi. Begitu ya. Jadi yang kita bayangkan dalam bentuk paling ultimate-nya dari konsep ini adalah bahwa komunitas pesantren itu akan membentuk dana tabarruk sendiri untuk mengelola, menahan risiko yang mereka miliki oleh keluarga besar mereka sampai pada batas tertentu. Dan melewati batas itu, risiko itu akan ditanggung oleh perusahaan asuransi. Begitu ya, itu idenya. Kemudian, kalau risiko itu semakin membesar, tentu risiko itu juga akan diambil oleh perusahaan reasuransi. Yang juga sangat penting komponennya di sini adalah apa yang kita sebut sebagai donation, ZIS ini. Jadi peran ZIS di sini adalah ZIS bisa menjadi sumber dana untuk mutual fund ini. Jadi Anda bisa bayangkan ketika seorang ingin berasuransi, dia bisa bayar kontribusinya sendiri kalau dia punya uang, atau dia dibayarkan kontribusinya oleh donor dari sedekah. Nah, disinilah tugas Yayasan Amanah Takaful, Dompet Duafa misalnya, atau Rumah Zakat atau BMT misalnya, mengumpulkan dana itu untuk disalurkan dalam memperkuat mutual fund ini. Mutual fund ini kalau dikelola secara sederhana mungkin juga akan berbahaya gitu ya. Artinya kita nggak tahu berapa risiko yang kita tahan. Gitu. Oleh karena itu kita juga manfaatkan actuarial science yang ada di perusahaan asuransi ini untuk juga membantu mengelola, menerapkan actuarial science di pengelolaan mutual fund milik pesantren atau milik BMT ini. Nah, jadi di situ kita melihat bagaimana cara kerjanya. Jadi ini semua akan bergabung dalam satu komunitas dan dikelola secara digital. Ini penting. Karena digital platform ini akan membuat skema yang terlihat rumit ini menjadi sederhana dan dieksekusi dengan sangat efektif, efisien, berbiaya rendah. Nggak mungkin asuransi mikro itu kita lakukan dengan cara pengelolaan asuransi biasa, akan kemahalan. Itu sebabnya, salah satu sebabnya mengapa perusahaan asuransi enggan mengelola atau menjual produk-produk asuransi mikro, dan asuransi mikro tidak berkembang di Indonesia, begitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu yang bisa saya gambarkan, Kang Jamil. Mungkin selebihnya nanti kita diskusikan gitu ya. Saya yakin mungkin banyak pertanyaan yang muncul dari kepala benak Bapak Ibu teman-teman sekalian. Saya kembalikan ke Kang Jamil. Silakan Kang Jamil. Ya, baik, terima kasih Kang Dilil. Ini semoga bisa memberikan penjelasan awal, dan penjelasan Kang Dilil insya Allah akan semakin jelas setelah kita menyimak paparan dari pemateri kedua, yaitu Kang Ade Abdurrahman, Direktur Eksekutif Yayasan Amanah Takaful. Pada Kang Ade, dipersilakan. Ini karena waktunya sudah terkonsumsi sedikit oleh Kang Dilil, mungkin bisa sesingkat-singkatnya Kang Ade. Mohon maaf Kang Ade. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih slide-nya Kang Dilil ya, mungkin tutup dulu Kang Dilil. Siap.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Terima kasih Pak Jamil, Pak Bambang Edi beserta kru Kamanse. Mudah-mudahan pertemuan malam ini membawa kebermanfaatan yang luas. Tadi kita sudah dengarkan penjelasan rinci dari Pak Kang Delil ya, terkait dengan teori asuransi, kemudian teori asuransi syariah, dan juga zisuransi. Nah, kita ingin coba bahas di malam ini tentang salah satu produk dari program zisuransi itu, yaitu program asuransi yang berbasis dana-dana sosial, bisa dari sedekah, infak, dana CSR, atau dengan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan, begitu ya kalau di perusahaan syariah, dana non halal, dan bahkan bisa juga dari hasil pengembangan wakaf, gitu ya. Nah, kenapa kita mengembangkan program asuransi berbasis dana sosial ini? Karena kita menyadari bahwa sebenarnya pola bantuan model asuransi ini amat dibutuhkan oleh kita, oleh nasabah kita, oleh kaum du'afa di kalangan kita. Yaitu pola memberikan bantuan di saat mereka mengalami musibah. Contoh kasus misalnya ini, bagi nasabah BMT yang du'afa yang mendapatkan pembiayaan usaha atau qard, tentu akan terbebani keluarganya di saat mereka mengalami musibah, sedangkan mereka masih memiliki kewajiban untuk melunasi qard itu. Pola ini yaitu pola memberikan bantuan di saat mereka membutuhkan karena terkena musibah. Yang paling berpengalaman mengelolanya adalah model asuransi. Asuransi bisa menyiapkan pemberian bantuan yang besar dengan kontribusi dana yang kecil. Contoh, hanya dengan menyiapkan dana 100.000 saja setahun misalnya gitu ya, maka kita bisa menyiapkan dana bantuan sampai dengan 15 juta jika terkena musibah. Tentu pola ini lebih menguntungkan bagi kita gitu ya, bagi para lembaga sosial gitu ya, ketika mereka ingin membantu para duafa, para binaannya, ketimbang kita memberikan bantuan langsung tanpa model asuransi. Lalu kenapa asuransi bisa? Nah tadi itu karena mereka men-share gitu ya, membagi rencana pemberian bantuan itu kepada jutaan pesertanya, sehingga dana yang dibutuhkan untuk membentuk bantuan itu menjadi lebih kecil gitu, ketika itu dibebankan per orang. Nah, Bapak Ibu sekalian, di kami di Yayasan Amanah Takaful ada program yang disebut dengan program Amanah Kartu Amanah. Karena kita ingin meluaskan program ini, maka kami sebut dengan program Amanah Kart gitu ya. Yang alhamdulillah sudah berjalan selama 3 tahun. Dan sampai saat ini pesertanya sudah lebih dari 3.000 orang. Dan sementara ini program Amanah Kart ini lebih diprioritaskan untuk para guru ngaji, para dai di pelosok, para marbot masjid, dan para relawan kemanusiaan. Walaupun tidak tertutup kemungkinan bagi para duafa yang menjadi binaan BMT. Program Amanah Kart ini sejarahnya adalah dulu kami punya program binaan pemberian pemberian modal usaha kepada para duafa yang kami sebut dengan kopling, para pedagang kopi keliling, para pedagang kopi yang pakai sepeda itu, kemudian mereka membawa termos air ya, sebagaimana sering kita lihat di alun-alun. Nah, ketika kami memberikan modal usaha kepada mereka, alhamdulillah berjalan ya, dengan pembinaan yang baik, kemudian usaha berjalan. Ada keuntungan, mereka bisa mengambil manfaat dari keuntungan itu sebagai pendapatan harian. Namun masalah muncul adalah ketika mereka mengalami sakit, diantaranya sakit kemudian dirawat di rumah sakit. Memang mereka punya biaya untuk untuk menggantikan biaya rumah sakit dengan BPJS-nya, tapi biaya transportasi, biaya konsumsi, biaya kehilangan pendapatan itu yang tidak di-cover oleh BPJS. Akibatnya adalah mereka kemudian mengambil dana dari modal usaha yang kita berikan. Nggak lama kemudian habislah modal usaha itu. Artinya bagi kami adalah ini problem baru gitu. Jadi kami harus mencari jalan keluar bagaimana caranya agar para pedagang kecil itu ketika mengalami musibah seperti itu ada bantuan lain. Tidak perlu menggantikan, tidak perlu menggunakan dana modal. Bahkan kalau perlu
penghasilan harian yang tidak mereka dapatkan karena sakit itu bisa kita berikan. Maka lahirlah model amanah card ini. Apa yang diberikan oleh amanah card gitu ya? Apa yang bisa dibantu dengan amanah card? Yang pertama, kalau mereka Kang Ade ada presentasi apa enggak ya malam ini? Nggak usah kali ya, Kang ya. Ayo, bebas saja Kang. Cukup ya dengan lisan ya. Kalau mereka mengalami perawatan di rumah sakit gitu karena sakit atau karena kecelakaan, maka kita berikan bantuan kepada mereka itu sebesar 200.000 per hari. Selama masa perawatan, maksimal 14 hari. Jadi kalau 14 hari dirawat full gitu, baik itu berturut-turut dalam setahun ataupun kemudian diseling gitu ya, sembuh sakit gitu. Maka kita bantu 200.000 kali hari perawatan. Jadi kalau 10 hari berarti 2 juta kita bantu gitu. Itu tadi fungsinya itu memang tidak cukup untuk menggantikan biaya rumah sakit, tapi itu membantu bagi penggantian uang transportasi, bahkan bagi penggantian pendapatan yang mereka tidak dapatkan pada hari perawatan itu. Yang kedua, jika peserta kemudian meninggal karena penyakit tadi atau karena penyakit yang lain, maka kemudian kita bantu kepada keluarganya 5 juta, ditambah dengan uang penguburan, pemakaman 2,5 juta. Jadi kita bantu 7,5 juta. Kalau dalam mereka mau dagang gitu terjadi kecelakaan, entah kecelakaan lalu lintas atau yang lainnya, kemudian meninggal karena kecelakaan itu, maka kita bantu keluarganya 10 juta plus uang penguburan 2,5 juta. Kalau kemudian akibat kecelakaan itu tidak meninggal, tapi dampaknya adalah mereka mengalami cacat tetap total, 2 kakinya tidak berfungsi, 2 tangan tidak berfungsi, atau salah satu kaki dan tangan tidak berfungsi, kita anggap sebagai cacat tetap total, mereka tidak lagi bisa bekerja, maka kemudian kita berikan modal usaha kepada mereka untuk buka usaha di rumah, sebesar 10 juta. Nah, ini mungkin manfaat yang seperti ini kan sebetulnya kalau itu diadop ke BMT boleh jadi itu bisa cukup membantu gitu ya ketika ternyata nasabah-nasabah BMT ada yang mengalami masalah seperti ini gitu ya, musibah seperti ini. Nah, itu mungkin Kang Pak Jamil ya sekilas program ZIS Suren ya yang selama ini jalan gitu ya. Mudah-mudahan selama ini sih alhamdulillah gitu dari Marbot kami dalam sebulan ini ada 3 yang kita bantu di Banten itu. Ada yang melalui jalurnya LAS Harfa, ada yang melalui jalurnya DMI, Dewan Masjid Indonesia. Alhamdulillah di saat mereka mengalami musibah kita bisa bantu dengan dana ini gitu. Itu mungkin Pak Jamil. Terima kasih. Terima kasih banyak Kang Ade. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ini sebuah konsep yang kami lahirkan melalui diskusi berbulan-bulan. Nah, ini diskusi 4 kelompok, yaitu dari KDKS, kemudian dari Swiss Re, Bank Delil, kemudian Yayasan Amanah Takaful, dan juga teman-teman dari Asuransi Takaful Umum yang malam ini berhalangan hadir. Dan Go Public pertama boleh dikatakan malam ini, jadi selama ini adalah selalu dibahas di rapat tertutup, dan rasanya sudah saatnya kami mengundang masukan dari teman-teman praktisi, dan forum Go Public pertama yang memang kami harapkan adalah dari komunitas BMT, tepatnya di Manse yang merupakan salah satu forum terdepan dalam dunia per-BMT-an. Nah, demikian kurang lebihnya. Ya, ini kami pandang rasanya memang tidak keliru bahwa Go Public ini di komunitas Kamanse, komunitas BMT, karena BMT memiliki dua-duanya. Bicara ZIS ada Baitul Malnya, dan ini tidak lepas bagaimana disampaikan Pak Delil adalah ada gerakan commercial finance, Islamic commercial finance-nya, dan BMT memiliki kedua-duanya. Nah, ini kita mulai dari pertanyaan tertulis dulu. Ini Bapak Ibu kalau punya pertanyaan dicoba ditulis dulu, kalau nanti yang tertulis sudah selesai baru kepada yang voice. Ini rasanya pertanyaan pertama dari Pak Aji ya ini ya, Pak Aji Iskat Abdullah. Ya, mohon izin bertanya kepada Kang Delil. Saya Aji Iskat Abdullah. Dari Taskia, saat ini saya pertanyaannya adalah aspek apa saja yang harus ada pada asuransi pemakaman sehingga tercipta model pengelolaan yang dapat dijadikan best practice khususnya di Indonesia dan tentunya tidak melanggar nilai syariah.
Silakan Bang Delil. Baik, Kang Jamil, Mas Aji Iskar Abdullah, Em, asuransi pemakaman. Kalau saya nggak salah tangkap gitu ya, biasanya asuransi pemakaman ini cover utamanya adalah untuk mengganti biaya pemakaman, dan kadang juga ada santunan sedikit untuk keluarga yang ditinggalkan, begitu ya. Kalau memang demikian adanya, maka ini adalah bentuk asuransi yang sangat sederhana sebenarnya, gitu ya. Bahkan banyak komunitas-komunitas yang menjalankan skema ini tanpa menyebutnya asuransi, gitu ya. Nah, contohnya saya sendiri ya, saya dari sejak kecil ketika mulai berpisah dari orang tua, sekolah gitu ya ke kota lain, bapak saya itu selalu bilang, karena kita orang-orang Minang gitu ya, kamu kalau ke tempat yang baru, kamu segera temui ketua orang dari kampung kamu gitu ya. Ternyata orang-orang Minang itu mereka ada asosiasinya per kampung gitu. Dan tujuan utamanya mereka membentuk asosiasi itu adalah untuk pemakaman. Apabila ada yang meninggal di rantau orang, maka keluarganya di kampung dan keluarganya yang di rantau juga tidak perlu repot karena mereka sudah memiliki skema di mana sebenarnya cuma iuran per bulan sekian, waktu itu mungkin masih ratusan perak gitu ya. Maka setiap ada yang meninggal, semua urusan pemakaman diselesaikan oleh komunitas itu. Itu adalah bentuk asuransi pemakaman sebenarnya. Di Malaysia dia attach ke setiap masjid, mereka sebut sebagai khairat kematian. Jadi bukan delil khairat, tapi khairat kematian. Gitu ya. Intinya itu adalah asuransi pemakaman. Jadi best practice-nya adalah sepanjang hal itu dilakukan secara risk sharing basis, gitu ya, sukarela, sejalan dengan konsep bahwa tidak ada risk transfer di situ, sukarela dan mutualisme, saling membantu, saling menolong, maka itu adalah best practice sudah gitu prinsipnya gitu ya. Karena ini bentuknya sederhana dan untuk komunitas yang kecil begitu. Zisuransi ini tentu juga bisa dipakai konsepnya untuk asuransi pemakaman ketika kita menggabungkan ZIS dan asuransi. Tetapi sebenarnya zisuransi ini kita juga maksudkan untuk menghadapi risiko-risiko yang sedikit lebih kompleks daripada risiko pemakaman. Misalnya risiko terkait dengan UMKM misalnya. Risiko terkait dengan misalnya kendaraan bermotor, kemudian risiko kesehatan para santri, para nasabah BMT dan sebagainya. Jadi mungkin secara singkat itu Mas Aji. Jadi tidak ada ketentuan yang rigid bagaimana asuransi pemakaman itu best practice-nya. Karena bentuknya sangat sederhana, maka apabila itu sudah dilakukan berdasarkan risk sharing dan mengikuti praktis-praktis yang biasa di asuransi syariah atau best practice di filantropi, itu insya Allah sudah memadai. Demikian Kang Jamil. Terima kasih Kang Delil. Ya, ini pada kesempatan ini kami betul-betul mohon tanggapan dari teman-teman Baitul Mal yang dikenal aktif mengelola zakat, infak, sedekah untuk kebermanfaatan umat. Terus terang saya pribadi pertama kali kenal Kang Ade itu langsung sangat berkesan ya dengan program amanah card-nya. Karena bagaimana dengan dana yang lebih sedikit, bantuan yang bisa disampaikan kepada duafa, kepada korban musibah itu bisa berkali-kali lipat, bisa berjuta-juta. Nah, jadi makanya saya langsung terpikir bagaimana seandainya dimanfaatkan oleh Baitul Mal yang sangat peduli kepada warga, kepada umatnya, tentu impact-nya luar biasa. Dan juga berpuluh tahun saya sudah bertatapan dengan lembaga-lembaga asuransi syariah. Baru kali ini yang begitu ketemu hanya bicara sosial. Selama ini berpuluh-puluh tahun bicara asuransi syariah pasti bicara komersial. Nah, disitulah membuka mata bahwa dari ilmu keuangan syariah original, asuransi syariah itu adalah bagian dari social finance, dari tolong-menolong. Dan asuransi semoga bisa kembali menegakkan ilmu keuangan asuransi syariah original. Baik, ini berikutnya saya persilakan ke Pak Imam Bayhaqi.
untuk menyampaikan tanggapannya. Mohon singkat padat, Pak Imam, supaya lebih banyak peserta terima bisa kasih. ikutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zamil, sahabat Waalaikumsalam. saya yang lama, dan Pak aku Imam, Nabil mohon Feras nama dan dengan lembaganya, Pak, biar saling kenal. gimana? Nama Mohon saya Imam nama Zaki. dan lembaganya. Saya sekarang memiliki usaha IMTA Services, mengelola dokumen-dokumen yang akan berangkat ke luar negeri, legalisasi dokumen ke luar negeri. Jadi ini juga membantu mereka. Tahun 2012 saya membuat sebuah feasibility study karena ada sebuah perusahaan di Malaysia yang akan mengambil alih perusahaan asuransi di Indonesia, ASM, Asuransi Syariah Mubarakah. Sayang asuransi yang syariah pertama itu, yang pure syariah pertama itu tidak bisa diselamatkan. Kolaborasinya adalah zakat, wakaf, dan takaful atau asuransi. Ini nanti saya bisa bicarakan di tempat yang lebih khusus. Tapi intinya adalah zakat, wakaf, dan asuransi. Nah, zakat apa yang digunakan? Zakat adalah bagian dari zakat itu, yaitu amil zakat. Kemudian wakafnya adalah modal yang awalnya dari perusahaan takaful dan ratakaful, itu dijadikan wakaf temporer dan dijadikan sebagai kapital untuk mengambil alih sebuah perusahaan. Jadi kolaborasinya di situ. Jadi saya punya pengalaman lumayan dalam tentang bagaimana mengasuransikan masyarakat kecil. Nah, tadi yang disampaikan oleh Bung Dalil ya, berkaitan dengan pesantren. Sebetulnya pesantren itu sudah mengcover masyarakatnya, itu terutama pesantren-pesantren besar. Yang di cover itu bukan hanya sekedar kehidupan mereka, tapi juga hal-hal yang lain, tapi tidak disebutkan sebagai sebuah asuransi. Misalnya begini, kalau tetangga pesantren itu ada yang meninggal, itu secara otomatis itu langsung di cover oleh orang pesantren, rata-rata begitu ya, di cover oleh pesantren. Bahkan kalau pesantren-pesantren yang boleh dikatakan quote and quote pesantren NU gitu kan, itu bukan hanya sekedar pemakamannya, tapi juga sampai acara yasinan sampai 7 hari itu juga ditanggung oleh pesantren. Dan apakah mereka bayar quote and quote premi atau bayar ini? Tidak. Jadi itu sudah merupakan sebuah asuransi sosial yang dilakukan oleh pesantren. Saya kira pendalaman mengenai bagaimana pesantren memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar perlu diperdalami lagi, sehingga kita tidak berpendapat bahwa ini merupakan bantuan dari masyarakat ke pesantren, tapi justru dibalik, ini bantuan dari pesantren kepada masyarakat. Jadi keberadaan pesantren kepada masyarakat sangat bermanfaat sekali. Kemudian di satu sisi yang lain, bahwa masyarakat itu ya, berkaitan dengan zakat, infak, dan sedekah, itu tentu ada hukumnya masing-masing. Kalau kita menyebutkan zis dan itu digunakan untuk dalam istilah kita mengasuransikan masyarakat, itu saya kira juga kurang tepat. Karena zakat berbeda dengan infak, berbeda dengan sedekah. Yang kita salah seringnya adalah kita membayar sedekah atau kita berinfak tetapi tidak membayar zakat. Jadi ada ketentuan tentang zakat, infak, dan wakaf yang ini seringkali dibolak-balik, dan pengertian ini bagi orang-orang umum yang mestinya berbeda tapi dijadikan satu dan dianggap itu merupakan sebuah institusi yang sama, padahal itu berbeda. Zakat khusus, infak sedekah khusus, wakaf juga hal yang lain. Nah ini tentu Bung Dalil perlu memperdalam hal yang ini, sehingga apa yang dilakukan nanti bisa membedakan antara mana hak zakat, mana yang infak, mana yang bentuk sedekah.
Karena infak itu terhadap diri kita sendiri pun adalah infak. Sayakan itu adalah infak. Gitu. Tapi saya tidak berzakat pada diri sendiri karena zakat milik orang lain. Sedekah juga begitu. Sedekah saya bisa mensedekahi diri saya sendiri. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sharingnya, gitu, bahwa kita perlu membedakan antara zakat, infak, dan sedekah. Kemudian perdalam lagi dunia pesantren supaya kita tahu ketika membicarakan tentang pesantren, maka pesantren adalah dunia khusus yang mereka memiliki kekhususan sendiri dan itu sangat-sangat berbeda antara satu pesantren dengan pesantren yang lain. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Fadil, mau langsung ditanggapi secara singkat? Karena ini udah mulai antrian pertanyaan nih. Iya, boleh. Dari Mas Imam, benar sekali Mas Imam. Jadi sebagai sebuah konsep dasar gitu ya, zisuransi ini bisa diterapkan untuk semua bentuk komunitas. Dia bisa pondok pesantren, bisa sekolah, bisa RT RW, bisa BMT, bisa BPRS dan sebagainya. Begitu. Semua bentuk komunitas bisa, begitu ya. Tetapi ketika kita melangkah pada implementasinya, maka poin dari Mas Imam tadi benar sekali. Bahwa apapun yang kita hasilkan dalam bentuk realnya nanti, haruslah sejalan dengan nature, dengan culture dari komunitas itu. Gitu ya. Jadi zisuransi ini bukanlah konsep yang rigid, Mas Imam. Harus begini, harus begitu. Ide yang diusung oleh zisuransi ini adalah bahwa ada kebaikan dari filantropi atau ZIS, ada kebaikan dari asuransi yang mestinya kita bisa gabungkan, kita optimalkan untuk kemaslahatan umat. Itu objektifnya gitu ya. Jadi benar sekali Mas Imam tadi, ketika kita masuk ke salah satu pesantren misalnya, kita memang harus spesifik ini pesantren-pesantren apa, berapa jumlahnya, seberapa besar komunitasnya, begitu ya. Bagaimana pengaruh pesantren ini ke publik di sekitarnya, apa saja masalah yang dihadapi oleh pesantren ini, apa saja masalah yang dihadapi oleh publik di sekitar pesantren. Bagaimana keterikatan publik itu dengan pesantren, begitu ya. Baru dari situ kita akan menggali bentuk kolaborasi ZIS asuransi seperti apa yang akan kita lakukan. Gitu ya, bentuknya akan sangat spesifik dari satu komunitas ke komunitas lain, Mas Imam. Jadi dan tentu kita harus sangat mematuhi ketentuan-ketentuan syariah terkait dengan zakat, infak, sedekah itu, begitu ya. Zakat sudah jelas siapa penerimanya, tentu kita tidak boleh salah gunakan, begitu ya. Jadi seperti yang saya gambarkan di slide saya tadi adalah bahwa asuransi, kalaupun ada asuransi, diperlukan asuransi, levelnya adalah di lapisan paling luar, gitu ya. Kita harus berdayakan dulu lapisan-lapisan di dalamnya. Ada keluarga inti, ada keluarga besar, ada zakat, ada infak sedekah, ada wakaf di dalamnya. Nah, begitu risiko yang kita hadapi itu sudah berada di luar kemampuan keempat atau kelima lapisan ini, maka asuransi menjadi komplemennya sebagai penguatnya, begitu. Jadi di situ kita melihat posisinya, Kang Imam. Jadi kita juga tidak ingin menjadikan asuransi ini menjadi oposisinya zakat, oposisinya nilai-nilai keluarga. Dan itu yang saat ini sedang terjadi di kita, Kang Imam. Misalnya begini, Mas Imam, ketika Mas Imam bertemu dengan agen asuransi yang menjual produknya, gitu ya, agen asuransi yang pinter itu akan menghubungi istri Mas Imam dulu. Dan dia akan bilang begini, Ibu coba bayangkan kalau besok pagi Bapak meninggal. Siapa yang akan menafkahi Ibu? Siapa yang akan membayar cicilan mobil, cicilan rumah? Siapa yang akan bayar pendidikan anak-anak? Ini adalah narasi yang menjadikan asuransi menjadi oposisi sistem ekonomi economic security Islam yang sudah ada. Seolah-olah dari situ kita dilupakan bahwa kita punya keluarga inti, kita punya keluarga besar, gitu ya. Kita sepatutnya bisa berpegang pada baitul mal dari uang zakat, infak dan sedekah, begitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi saya setuju dengan Mas Imam dalam implementasinya, maka
konsep ini harus menyesuaikan diri, harus agile, harus fleksibel, menyesuaikan diri dengan keperluan, kepentingan, dan struktur culture dari komunitas terkait. Begitu Mas Imam. Kang Jamil, silakan. Terima kasih Pak Delil. Ini lanjut ke BMT Bismillah. Kendal, udah resen, jadi bertanya kah? Ini masih di mute, BMT Bismillah. Pak Sutiono, ini suaranya belum kedengeran nih. Belum kedengaran nih, Pak. Apa lagi itu? Udah selesai. Udah selesai. Papa sudah. Baik, sambil menunggu BMT Bismillah bisa mengeluarkan suaranya, ini ada pertanyaan dari Ketut Bintang. Izin bertanya bagaimana cara kerja asuransi bisa mendapatkan untung dan apakah non-muslim bisa ikut asuransi syariah? Kayaknya masih ke Bang Delil nih. Asuransi itu menjawabnya harus bagi dua. Kalau asuransi konvensional jelas berspekulasi dengan mengambil alih risiko ketidakpastian pihak lain, dikumpulkan begitu ya, dilakukan penghitungan secara aktuari, lalu mulailah berharap bahwa tidak banyak yang mengklaim. Sehingga ada selisih antara klaim dan premi yang bisa dikumpulkan. Di situ asuransi konvensional mendapat untung. Jadi kalau nggak banyak orang mengklaim di 1 tahun, maka dia untung. Tapi kalau lagi apes, banyak orang mengklaim, total klaim yang dibayar dari tahun itu lebih besar daripada premi yang dikumpulkan, maka rugilah perusahaan asuransi itu. Jadi semudah itu, sesimpel itu model bisnis asuransi konvensional. Kalau asuransi syariah, berbeda. Asuransi syariah itu perusahaan asuransinya tidak lagi pihak yang menanggung risiko itu, karena risiko sudah ditanggung bersama-sama oleh para peserta dengan konsep risk-sharing-nya itu, begitu ya. Jadi dari mana perusahaan asuransi mendapatkan untung? Perusahaan asuransi mendapatkan untung dari ujroh namanya, atau fee, atau upah. Jadi asuransi akan menerima mencas sekian persen dari kontribusi yang dibayarkan itu untuk menutupi biaya operasionalnya, kemudian sedikit margin untuk profitnya. Jadi itu bedanya, itu beda antara asuransi konvensional dan asuransi syariah. Itu untuk Mbak Bintang. Baik, gimana BMT Bismillah sudah bisa keluar suaranya? Waduh, belum juga ya. Ini kayaknya problem di mic-nya ya, karena tidak tampak di mute di sininya. Oke, kalau gitu kita sambil menunggu BMT Bismillah, lanjut lagi pertanyaan dari Pak Irfan Islami. Pengalaman di lapangan, asuransi syariah masih belum banyak direspon oleh masyarakat, termasuk lembaga-lembaga yang bergerak di ekonomi syariah. Menurut Pak Delil, apa penyebab utama hal ini dan bagaimana solusinya? Tapi sebelum Pak Delil menjawab, ini saya persilakan Kang Ade yang sering berada di lapangan, mungkin ada tanggapannya terhadap pertanyaan ini. Setuju. Dari perspektif Kang Ade gimana? Iya nih, kayak Kang Ade yang perasaan tiap kali kita tanya lagi di jalan terus kan? Kalau dari sisi kami sebagai lembaga sosial, itu kan ini Bismillah sudah bisa bersuara? Halo. Oh iya, oke Kang Ade kita tahan dulu, kita dengar siap. dari BMT Bismillah. Ini BMT-nya Ketua PBMT Jateng nih, wajib didengar. Silakan Pak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Iya, kedengaran Pak. Kedengaran Pak. Silakan. Sampai ya, alhamdulillah. Terima kasih sekali Kang Hil dan juga semuanya. Kami bersyukur malam hari ini bisa ketemu. Sebelumnya kami perkenalkan, saya DPS Bismillah, juga di Temanggung.
ada kegelisahan yang mendasar di komunitas BMT. Pak Mudah-mudahan Sutiono, mungkin matikan video aja Pak, BMT yang lain biar itu. suaranya lebih jelas. Matikan video ini. Malah terputus total. Yang di mana BMT makin terjebak di bisnis-bisnis yang sebagaimana dikerjakan oleh lembaga-lembaga lain. Nilai esensinya di Baitul Malnya agak kurang diperhatikan. Konsekuensi logisnya di akhir-akhir ini dengan ada corona macam-macam menjadi makin terpinggirkan. Nah, untuk itu dengan Zisuransi ini kami berharap banyak. Mudah-mudahan ini segera bisa kami aplikasikan di bawah supaya komunitas BMT ini bisa segera kembali kepada habitat yang sesungguhnya. Jadi, Waduh, hilang lagi suaranya ya. Baik Pak Sutiono, mungkin bisa dilanjutkan melalui chat box kalau suaranya tadi terputus terus. Oke, Kang Ade, silakan dilanjut tadi kira-kira kenapa di lapangan asuransi syariah kurang direspon oleh masyarakat? ya. Oke. Sementara demikian, jadi harapan, lebih ke harapan untuk segera bisa kami sambut kehadirannya di Kendal dan sekitarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Sutiono atas harapan dan dukungannya. Ini nomor saya kan Bapak tahu ya, jadi bisa berkontak dengan saya untuk saya sambungkan kepada tim Zisuransi, insya Allah. Ya. Ya, terima kasih teman-teman dari BMT. Bismillah. Ya, silakan Kang Ade dilanjut. Kenapa masyarakat kurang merespon asuransi syariah? Kalau dari sisi kami ya, dari sisi lembaga sosial, mungkin pertama adalah literasi tentang asuransi syariah ini yang belum masif ya, sehingga orang masih beranggapan bahwa ketika berasuransi itu seperti seolah-olah menyalahi takdir. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut kami ini kan sebagian besar umat Islam itu kan di pelosok ya, dalam kondisi ekonomi yang kurang lah gitu ya. Nah, kalau dalam posisi seperti itu kemudian kita menawarkan asuransi yang sebagaimana lazimnya yang ada, maka memang berat gitu. Makanya kenapa kemudian lahirlah konsep asuransi itu. Jadi bagaimana caranya kemudian asuransi ini bisa diabsorb oleh teman-teman yang duafa gitu ya, yang ekonominya kurang, guru ngaji yang memang selama ini kan tidak mendapat bayaran gitu ya. Para dai di pelosok yang selama ini mereka berjuang dengan ikhlas tanpa ada bayaran. Mereka itu sebenarnya butuh asuransi pada saat-saat ketika mereka musibah. Apakah mereka harus membeli sendiri? Itu kan yang repot gitu loh. Makanya kemudian harus lahirlah ada dana-dana sosial yang ditujukan ke mereka. Memang ada sebagian misalnya pesantren yang bisa menyiapkan itu sendiri, mengelola dananya sendiri. Tentu mereka sudah besar dananya. Tapi kan sebagian besar nggak seperti itu. Masih banyak pesantren-pesantren yang terbatas dananya. Dan itu butuh bantuan untuk guru-gurunya. Kita memang tidak bisa membantu mereka sepenuhnya ya, dengan setiap kebutuhan kita bantu gitu ya. Tapi paling tidak pada saat-saat tertentu, pada saat kritis, pada saat-saat musibah terjadi, melalui mekanisme asuransi kemudian kita bantu. Apalagi kemudian dananya berasal dari dana-dana sosial gitu ya. Tentang zakat memang yang tadi Pak Ibrahim ya tadi ya. Memang masih Pak Imam punten. Pak Imam itu memang masih jadi perdebatan walaupun kita lihat BPJS sebagian besar juga mulai didanai dengan dana-dana zakat dari pajak Basnas gitu ya. Tapi untuk dana sedekah, untuk dana infak, untuk dana bagi hasil dari wakaf, untuk dana-dana CSR masih memungkinkan gitu.
untuk kemudian dana itu dipergunakan untuk membiayai bantuan bagi para duafa melalui mekanisme asuransi. Itu mungkin Pak, penjelasan mungkin singkat dari saya. Baik, terima kasih. Kang Dril, apa mau menambahkan, menjawab kenapa asuransi syariah kurang direspon oleh masyarakat? Baik, tapi sebelum saya menjawab, saya nanti akan minta tolong Pak Erwin Nukman juga membantu saya nanti ya. Bapak Ibu sekalian hadir di ruangan kita Pak Erwin Nukman. Pak Erwin Nukman ini sahabat kita yang juga tidak bosan-bosannya kalau kita ajak diskusi. Pak Erwin Nukman adalah Direktur Eksekutif dari Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia. Nah, ini juga orang yang sangat perlu didengar opininya. Dan kami juga terus berkonsultasi dengan Pak Erwin. Makasih Mas Pak Erwin. Jadi saya jawab dulu ya. Kalau dari opini saya sejalan dengan apa tadi yang disampaikan Kang Ade tadi. Kenapa asuransi syariah itu masih belum banyak direspon kalau menurut kata-kata Mas Irfan di sini, atau belum terlalu bagus performance-nya. Menurut saya ada masalah di dua sisi, di demand maupun supply, Mas Irfan. Dari demand, dari publik itu sendiri, tingkat literasi publik kita tentang asuransi itu masih sangat rendah. Jadi jangankan memahami apa itu asuransi, masih banyak teman-teman kita yang menyebut asuransi itu dengan angsuransi gitu ya. Kenapa dia sebut angsuransi? Karena bayarnya diangsur gitu ya. Jadi mereka nggak tahu, nggak paham apa intinya konsep asuransi itu. Jadi literasi gitu ya. Yang kedua dari sisi supply, dari para pemainnya. Masalah kita adalah diferensiasi, Mas Irfan. Jadi sejauh ini yang bisa kita tampil, yang bisa kita offer ke perusahaan, ke publik adalah sebagian besar adalah produk-produk yang sudah ada di konvensional yang kita syariahkan. Kita belum berinvestasi yang cukup untuk menghasilkan produk-produk yang benar-benar spesifik syariah, yang benar-benar hasil dari menggali khazanah ilmu peradaban Islam di masa lalu dalam hal menghadapi risiko. Nah, di situ mungkin kelemahan kita. Jadi dua hal ini kita harus investasi lebih. Kita harus mengedukasi publik supaya literasinya tinggi. Kita juga harus tampil dengan diferensiasi yang kuat, dengan produk-produk yang customized sesuai dengan kebutuhan customer kita. Demikian mungkin secara sederhana jawaban saya. Pak Erwin, silakan Pak Erwin. Kang Delil, ini Pak Erwin kita tahan sampai akhir dulu, Kang. Karena beliau juga melontarkan sebuah ide kelas berat. Jadi save the best for last. Kang Erwin, jangan buru-buru pamit ya. Itu stay with us sampai akhir. Nah, ini karena poin yang Kang Erwin tulis di chatbox lumayan berat, saya loncatin dulu, kita ke pertanyaan dari Pak Sidik. Mohon izin bertanya, bagaimana konsep asuransi syariah bisa mengadopsi dalam seseorang yang ingin berwakaf? Karena selama ini masyarakat awam bicara wakaf sifatnya berwujud benda seperti masjid, pesantren, dan lain-lain. Ini pertanyaan berat juga nih Kang Jamil. Mungkin juga menjelaskan fenomena asuransi wakaf juga. Iya benar. Tapi jadi ini menarik nih Kang Jamil. Tadi yang bertanya siapa namanya Kang Jamil? Pak Sidik. Pak Sidik, ini menarik. Kenapa? Karena wakaf sekarang juga sedang naik daun dalam hal bahwa publik sekarang semakin tercerahkan gitu ya, makin mulai teredukasi tentang wakaf. Para akademisi juga mulai meriset mengenai wakaf, mulai melihat kembali keberhasilan wakaf di masa kejayaan Islam, misalnya di masa Ottoman misalnya gitu ya, bahwa zakat demikian powerful menjadi sektor ketiga yang bisa secara efektif menggarap sektor-sektor yang tidak bisa dihandle dengan baik oleh sektor publik maupun sektor swasta. Seperti kesehatan, seperti pendidikan, hal-hal yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, gitu ya. Itu adalah area tepat untuk wakaf. Nah, jadi ini menjadi menarik karena memang sudah saatnya wakaf dan takaful ini mulai juga didekatkan, sebagaimana yang kita coba dengan ZIS saat ini, gitu ya. Tetapi sepertinya kebutuhan
wakaf terhadap asuransi itu akan jauh lebih kompleks seiring dengan semakin sophisticatednya inovasi perwakafan, begitu ya. Jadi kita kalau perkembangan wakaf, riset perwakafan, inovasi perwakafan itu terus berkembang dengan kecepatan yang tinggi seperti saat ini, maka beberapa tahun ke depan kita akan melihat bahwa wakaf ini semakin penting perannya. Wakaf ini akan menjadi wakaf-wakaf institusi-institusi yang memiliki aset-aset yang besar yang juga tentu terekspos dengan risiko-risiko tertentu, gitu ya. Bahkan tercapainya objektif dari wakaf itu saat diwakafkan pertama dibentuk itu tentu juga terancam oleh adanya risiko-risiko yang memang di luar kemampuan kita untuk mengontrolnya. Nah, di sini takaful sebenarnya mestinya memainkan peranan yang penting. Jadi, mestinya orang perwakafan dan pertakafulan ini mulai dari sekarang juga mulai mendekatkan diri, gitu ya, untuk saling mengeksplor, saling mempelajari keunikan masing-masing dan melihat area mana bisa berkolaborasi. Yang jelas mulai berkolaks ya. Berkolaks lagi, betul. Dan kuncinya memang di kolaborasi. Hanya dengan kolaborasi seperti ini, saling berdiskusi, saling memahami, saling mengerti satu sama lain, maka akan muncul inovasi risk management juga yang akan sangat spesifik dan efektif untuk dunia perwakafan. Jadi nggak bisa kita dengan seperti saat ini ya udah kalau ada risiko udah lempar ke asuransi selesai urusan, enggak. Bagaimana caranya kita berkolaborasi dan berharap kolaborasi itu bisa sustainable, berkelanjutan. Kurang lebih seperti itu, Kang Jamil. Baik, karena ini sudah menjelang 9:30 dan kita ada tamu tak terduga, Pak Erwin Lukman, Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia. Mas Erwin, ini kami persilakan untuk turut menanggapi idenya Kang Delil atau menanggapi beberapa pertanyaan yang tadi, sekaligus kalau antum mau melontarkan beberapa pertanyaan kepada teman-teman BMT di sini. Silakan, Mas Erwin. Namun singkat padat supaya saya nggak diomelin oleh Mas Aswa. Mas Aswa dengan Mas Arif itu senyum-senyum tapi galak, Mas, kalau udah terlambat waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niatan awal sebenarnya hanya sebagai pengamat dan pendengar gitu, tetapi saya ingin mencatat, meng-highlight apa yang disampaikan oleh Uda Delil, yaitu bahwa sudah saatnya asuransi syariah ini sudah kembali ke fitohnya, yaitu tujuannya adalah untuk katakanlah tadi apa Islamic financing gitu ya, untuk pembiayaan atau katakanlah untuk membantu secara sosial. Yang menjadi permasalahan adalah dari total ada 69 entitas asuransi syariah, baik yang full-fledged maupun yang bentuknya masih unit, semuanya itu badan hukumnya adalah PT, perseroan terbatas. Nah, perseroan terbatas sesuai dengan undang-undang PT, kemudian dengan tujuan pendiriannya, tentu adalah tujuannya ada profit. Nah, ini akan jadi satu isu nomor satu. Sementara Undang-Undang 40 tahun 2014 tentang perasuransian sebenarnya memperkenankan badan hukum lainnya. Ya, salah satunya koperasi yang kita sebut di sini. Koperasi kalau kita syariah berarti ini kalau tidak salah nih komunitasnya ada di sini semua. BMT ini kan sebenarnya koperasi syariah. Nah, kalau memang nanti arahnya mungkin juga ini open for discussion dan saya hadir sama pribadi ya, semua pribadi. Artinya kenapa bukan pengelola asuransi syariah yang tujuannya itu untuk mengelola dana, tata petik dana sosial, itu dikelola oleh lembaga yang tujuannya itu bukan murni untuk profit. Nah, di tengah-tengahnya itu ada BMT, mungkin koperasi syariah, atau mungkin yayasan, bukan tidak punya. Tapi kalau yayasan tidak diperkenankan oleh undang-undang. Nah, yang masih kena adalah di koperasi syariah. BMT ini kan sebenarnya ya setara dengan koperasi syariah. Jadi saya kira kenapa bukan ke depannya BMT-BMT yang ada ini untuk bertindak sebagai pengelola asuransi syariah, sehingga misi sosial dan misi bisnis masih bisa berjalan sesuai dengan koridornya. Kalau PT jelas susah sekali, paling besar ya itu tadi CSR, atau mungkin yang tadi disampaikan oleh Pak Ade yaitu Fatwa 123, yaitu tentang dana yang tidak diakui sebagai pendapatan. Nah, itu barangkali itu saja. Barangkali kalau untuk yang sedikit tambahan juga tadi Pak Uda Deli juga menyebut tentang asuransi mikro, memang ada
asuransi mikro yang katakanlah memang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman UMKM, yaitu gabungan antara asuransi jiwa dan asuransi umum. Misalnya kalau pedagang misalnya punya gerobak, ya itu ada jaminannya di sana dan seterusnya. Barangkali itu, dan mungkin kalau misalnya detailnya nanti sekalian numpang ini nih di apa Bang Jamil ya, nanti kan ada juga sesi coaching asuransi syariah di apa namanya di ISEF ya. Jadi bagi yang masih mau lebih detailing mungkin ada sesi khusus nanti asuransi syariah kalau nggak salah tanggal 6 Oktober ya, 6 Oktober iya kan lebih. Itu barangkali saya mohon izin, maaf tamu tadi undang ini mudah-mudahan dengan mencerahkan. Terima kasih udah dilihat Pak Undang Jamil, Pak Jamil, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang warahmatullahi Irwin. wabarakatuh. Ya, terima kasih Kang Irwin. Ini sepertinya poin yang beliau angkat memerlukan pembahasan tersendiri. Waktu kita tidak mencukupi untuk merespon karena kayaknya untuk responnya perlu sejam lagi tuh Mas Erwin untuk topik seberat itu. Semoga didengar oleh panitia dan panitia Kamanse berkenan menyelenggarakan Kamanse sesi tersendiri untuk membahas mengenai Badan Hukum Asuransi Syariah. Baik, karena sudah 9.31 sesuai arahan panitia yang saya sudah di warning untuk tepat waktu. Tadi kita mulai tepat waktu dan pulangnya juga tepat waktu. Dengan demikian, saya mohon izin untuk mengakhiri diskusi kita ini. Terima kasih banyak kepada Pak Delil, Pak Ade untuk pemaparannya. Nah, kepada Pak Erwin juga untuk dukungannya turut tampil di acara malam hari ini. Tadi kepada Bapak Ibu yang sudah sempat melontarkan pertanyaan. Mohon maaf kalau masih ada pertanyaan yang kelolosan. Dan juga kepada penitia penyelenggara serta teman-teman hadirin. Nah, semoga apa yang kami sampaikan bisa direnungkan. Jadi kalaupun bisa ada masukan susulan bisa dititipkan melalui panitia Kamanse, gitu ya Mas Aswa ya. Jadi mewakili saya pribadi dan mewakili teman-teman pemateri, kami sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan di diskusi kita di malam hari ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Aswa untuk step selanjutnya di acara malam hari ini. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jamil. Kita berikan aplaus pada Pak Jamil, Kang Ade Abdurrahman, Uda Delil Khairat, dan Pak Erwin Nukman. Wah, ini bintang tamunya ternyata spesial ya. Dan ini sebagai catatan kita besok mudah-mudahan nanti kita cari waktu buat membahas tema khusus tentang asuransi. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Tidak terasa sudah 1,5 jam kita diskusi dan nanti kita tutup, tapi kalau mau diskusi lagi kita persilahkan. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa di Kamanse 65. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di Kamanse. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.